Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Aulia Fatnoval dengan NIM 2019-240076. Welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konfigurasi DNS di Cisco Packet Tracer guna memenuhi tugas dari mata kuliah praktek jaringan komputer dengan dosen Pak Badrul. Oke, ikutin terus tahap-tahapnya, jangan di skip-skip biar kalian bisa juga guys. Oke, stay tune. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Cisco Packet Tracer versi studentnya ya guys. Di sini sudah saya persiapkan beberapa yang harus disiapkan, nanti akan saya jelaskan. Untuk tahapan pertamanya, saya menuliskan di sini ya. Judulnya saya menuliskan notes konfigurasi DNS di Cisco Packet Tracer kasus pertama atau kasus 1 dengan nama saya di sini Givari Aulia Fatnoval dan NIM-nya 2019-240076. Lalu kita tahapan selanjutnya adalah kita memilih device-device-nya ya. Di sini ada server, ada switch, dan ada PC-nya. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan perangkat-perangkat ini? Yang pertama, kalian harus memilih server terlebih dahulu ya. Kalian pergi ke end device, lalu generic. Kalian drag saja, atau diklik, dan diklik lagi. Jadinya seperti ini ya, server PT. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kalian memilih switch. Kalau tadi kita memilih server di end device, ya, terus generic. Untuk memilih switch kalian hanya perlu di sini switches. Lalu kalian pilih saja yang 2950/24, gitu ya. Lalu setelah kalian pilih switch sama juga ya. Kalian klik saja, misalnya ini, kalian klik saja, begitu ya. Oke, ini karena saya sudah ada, saya delete saja. Oke. Lalu langkah selanjutnya kalian pilih PC. Sama, ke end device, lalu ke generic yang ini, ya. Ini, lalu akan jadi seperti ini. Oke. Lalu kalian membuat notes-notesnya, ya, agar mempermudah di saat kalian mengkonfigurasikannya. Nah, di sini saya sudah membuat notesnya. Pertama di server, ya. Di sini IP-nya adalah 200.100.32.1. Nah, 32 di sini adalah nomor absensi saya di mata kuliah jaringan komputer. Nah, dengan dosen Pak Badrul. Lalu subnet mask-nya adalah 25.255.255.255.0. Oke. Ini default sih biasanya. Lalu domainnya adalah bukalapak.com. Lalu di switch-nya kalian default saja, biarkan saja. Lalu di PC-nya sama seperti server, kalian beri notes juga, IP-nya, subnet mask-nya, dan DNS-nya di sini ya. Di sini IP-nya adalah 200.100.32.2. Kalian harus bedakan ya IP dari masing-masing device kalian, karena IP itu tidak bisa sama gitu ya, harus berbeda. Jadi untuk membedakan antara device satu dengan device lain, IP address-nya saya bedakan 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Subnet mask-nya sama, default, dan DNS-nya ya tertuju pada server ya. IP server 200.100.321. Begitu juga dengan PC 2, PC 3. Sama ya. Oke. Lalu kita mengkonfigurasikannya. Di sini kalian sudah tulis IP, subnet mask, DNS-nya. Begitu juga dengan servernya. Lalu kalian
dikonfigurasikan atau dimasukkan. Ya, dengan cara kalian klik saja device-nya, lalu kalian pergi ke desktop, oke, lalu kalian pergi ke IP configuration. Nah, di sini saya sudah mengisikannya. Di sini IP address-nya adalah 200.163.21, subnet masih default ya. Kalian ketika sudah mengisi IP address, kalian klik saja ini, sudah otomatis terisi. Oke, jadi begini dari IP configuration dari servernya, begitu juga dengan PC1, PC2, PC3. Kalian isikan juga IP, subnet mask dan DNS-nya ya. Sudah yang sudah kalian tuliskan di notes gitu ya. Sama, desktop, IP configuration, lalu isikan IP address, lalu subnet mask, lalu DNS servernya. Oke. Lalu untuk mengisikan domain di server, kalian pergi ke services, lalu kalian pergi ke DNS, lalu di bagian DNS service kalian tekan on ya, di on kan, lalu kalian isikan namanya, nama domainnya, misalkan google.com. Oke, lalu kalian isikan address-nya, IP address-nya berapa, IP address servernya gitu ya, lalu tekan add, lalu akan jadi seperti ini. Oke, karena saya sudah, jadi saya hapus. Oke, lalu lakukan hal yang sama. Oh ya sudah ya, PC1, PC2, PC3. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menyambungkan antara server, switch, dan perangkat PC ini menjadi terkoneksi begitu ya. Saya akan menyambungkannya, kalian bisa tekan sini yang bentuknya kayak petir, connection, kalian klik saja, ada berbagai macam kabel ya. Sini saya akan menggunakan kabel straight ya, copper straight through. Mengapa saya menggunakan kabel ini? Dikarenakan di sini pada kasus ini device yang berada di sini adalah berbeda-beda begitu ya. Jadi saya menggunakan kabel straight. Oke. Kita langsung saja kita sambungkan menggunakan kabel straight dari server. Kita klik flash ethernet, kita sambungkan ke switch dulu. Kita ke port 1. Oke, sudah tersambung, kita sambungkan lagi. Kita sambungkan lagi dari switch port 2 sini ya. Lalu kita sambungkan lagi dari switch ya, port 3. Oke. Sambungkan lagi dari switch ya, port 4. Oke. Sudah tersambung ya. Lalu ketika sudah tersambung semua, kita coba melihat ya koneksi apakah sudah terhubung dengan baik konektivitasnya. Kita coba cek dari PC1 ya. Lalu kita ke command prompt, lalu kita ketikkan komennya adalah IP config ya. Kita tekan enter. Lalu di sini bisa terlihat IP address-nya adalah 200.100.32.2. Yang mana sesuai yang sudah kita konfigurasikan di awal tadi ya. Di PC1 IP-nya adalah 200.100.32 dan 2. Begitu. Nah, langsung aja kita coba cek connection dari PC1 ke dari PC1 kita coba aja ya. Dari PC1 dulu. Nanti kita akan cek connection dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3. Dari PC1 ke server, begitu ya. Kita coba cek dulu dari PC1-nya. Apakah sudah terkoneksi ataukah belum ya. Kita coba, kita ketikkan komennya adalah ping. Lalu kita isikan 200.100 sesuai ya dengan IP address PC1 begitu ya. 32.2. Kita coba enter.
Nah, di sini sudah ada reply ya. Begitu artinya sudah terkoneksi. Oke. Lalu selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC2. Kita coba koneksikan ya. Sama, caranya adalah ping, kita ketikkan IP address dari PC2 adalah 200, 100, 32, dan 3. Ya, coba kita enter. Ya, sudah ke-reply ya. Lalu sekarang coba kita tes dari PC1 ke PC3. Sama juga caranya. Ping 200, 100, 32, dan 4. Oke, kita coba, kita tekan enter. Lalu sudah dapat reply ya. Sudah mendapatkan balasan dari PC3. Oke, nah sekarang kita coba koneksikan dengan server. Oke, sama juga caranya. Ping 200, 100.32.1. Oke, kita coba enter. Apakah ada reply? Nah, sudah ada reply ya. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, sudah terkoneksi semua. Selanjutnya kita coba cek di web browser. Jadi kalian sama, caranya sama, kita close lagi deh. Klik ini ya, klik PC-nya. Lalu kalian ke web browser. Lalu di sini URL sini kalian kita akan cek apakah sudah bisa ya ketika kita memasukkan DNS domainnya ataupun ya domainnya atau dari DNS-nya. Oke, kita coba saja ya. Pertama kita akan coba dari DNS-nya. Oke. Kita akan coba sesuai dengan DNS server ya. Yang tadi sudah kita konfigurasikan adalah 200.100.32.1. Kita coba 200.100.32.1. Kita tekan enter. Oke, nah jika sudah keluar tampilan seperti ini, maka artinya kita sudah berhasil mengakses dari situs atau domain server. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan domainnya. Domainnya adalah bukalapak.com. Nah, sama juga ya. Ini sudah sudah terlihat tampilannya seperti ini, artinya kita sudah berhasil mengakses servernya atau maksudnya dari situs atau servernya gitu ya. Kita coba juga dari PC2, sama juga caranya. Saya ulangi, ketik PC2 desktop, lalu ke web browser. Kalian ketikkan juga 200, 100, 32, dan 1. Oke, sama juga kalau tampilan seperti ini. Kita coba lagi bukalapak.com. Oke. Kita go dan sama juga tampilannya seperti ini. Lalu kita coba ke PC3. Sama juga caranya, kita ke web browser, lalu kita ketikkan 200, 100, 32, 1. Oke, tampilannya seperti ini. Kita sudah berhasil, lalu kita coba dari domainnya adalah bukalapak.com. Kita enter, sama juga. Tampilannya seperti ini, artinya kita sudah berhasil terkoneksi dengan server atau kita bisa mengakses server ya atau situs yang sudah kita konfigurasikan gitu ya. Oke. Jika sudah seperti itu maka sudah selesai ya. Tutorial atau langkah-langkah kita mengkonfigurasi DNS server sesuai dengan tugas ya. Tapi itu di kasus pertama. Konfigurasi DNS di Cisco Packet Tracer kasus pertama. Oke. Selanjutnya ada kasus kedua. Stay tune. Oke. Sekarang kita sudah berada di halaman Cisco Packet Tracer versi student. Dan kali ini saya akan mengkonfigurasikan DNS di Cisco Packet Tracer kasus kedua. Oke, sama seperti kasus yang pertama, saya menuliskan
notes dulu di sini. Konfigurasi DNS di Cisco Packet Tracer. Kasus kedua, dan nama saya lalu NIM saya, gitu ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memilih device, gitu ya. Memilih device apa saja yang kita perlukan. Tuh, pertama adalah kita coba device server. Bagaimana? Caranya adalah ke end device, lalu kalian ke ini ya, generic yang bentuknya kotak ini. Oke? Sama caranya, kita klik saja lalu klik. Nah, begitu saja sebenarnya ya. Tidak perlu ribet-ribet. Karena saya sudah, jadi saya delete ya. Oke. Lalu hal selanjutnya adalah kita milih switch. Sama juga caranya, kalian tinggal ke switches, lalu kalian pilih switch. Ini ada banyak ya pilihan ragam switchnya, namun saya menggunakan switch yang 2950/24. Oke. Lalu ketika kalian sudah memilih switch, kalian pilih device-nya. Di sini saya menggunakan 3 PC dan 3 laptop. Kalian ke end device, lalu kalian ini PC, dan ini laptop. Ya, kalian sudah klik saja, lalu klik di sini. Klik saja, lalu klik sini. Sama caranya. Ketika sudah, ya, ini saya namakan PC 1, 2, 3. Laptop 1, 2, dan 3. Oke. Ketika sudah, sama seperti di kasus pertama, kalian tuliskan notes di bawah atau di samping dari device. Ya. Di sini saya tuliskan pertama di server adalah IP-nya adalah 200.162 dan 1. Subnet mask-nya default. Defaultnya 255.255.255.0. Lalu domainnya adalah tokopedia.com. Oke. Lalu di PC 1 sama juga kita menuliskan notes dulu biar kita tidak salah ya. Dalam artian PC 1 memiliki IP segini, lalu PC 2 memiliki IP sekian, dan sekian. Jadi biar tidak bingung dan salah. Jadi kita tuliskan notes di masing-masing device, begitu ya. Nah ini sama nih, di PC 1 saya menuliskan IP-nya 200.132.2 dan saya bedakan di setiap device tentunya karena IP address tidak bisa sama di masing-masing device ya. Pastinya berbeda. Oke, lalu subnet mask-nya sama defaultnya itu 255.255.255.0. Lalu DNS-nya tertuju pada server ya, tentunya 200.132 dan 1. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan mengkonfigurasikan, ya. Kan kita sudah menuliskan di notes, lalu kita akan mengkonfigurasikannya. IP dan domainnya, IP dan DNS-nya. Oke, pertama kita konfigurasikan di server dulu. Kita ke desktop. Kita langsung ke IP configuration. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikannya. Di sini IP address-nya adalah 200.132 dan 1. Subnet mask-nya sama, default ya. Sama dari semua device. Dan hal selanjutnya adalah kita ke services, lalu kita ke DNS, lalu kalian on-kan sama juga seperti di kasus pertama. Kalian on-kan DNS service-nya, lalu kalian ketikkan domainnya di sini di resource records. Apa nama domainnya, misalnya tokopedia.com seperti saya, atau google.com bisa, lalu kalian ketikkan address dari servernya begitu ya. Lalu kalian klik add, lalu akan tampil tampilan seperti ini. Kalau sudah seperti ini artinya sudah ke record atau sudah terekam ya, sudah tersave. Oke, kalau sudah seperti ini kalian silang saja dan konfigurasikan juga ke device-device yang lainnya. Ya, ini kalian kan sudah memberi notes ya di setiap device-nya, maka langsung saja dikonfigurasikan. Seperti ini PC 1 IP-nya adalah 200.132 dan 2.
sama ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini sudah saya masukkan ya. IP address-nya 200.162.2, subnet mask-nya default, DNS servernya tertuju pada server. IP address server adalah 200.162 dan 1 begitu ya. Hal yang sama saya lakukan pada setiap device. Tentunya dibedakan dari setiap IP address-nya, yakni PC2 memiliki IP address 200, 132 dan 3. Angka belakangnya saya bedakan di setiap device-nya begitu ya. Ketika sudah dikonfigurasikan semua, ini lakukan hal yang sama ya. Konfigurasikan, klik device-nya, desktop, IP configuration, dan lakukan seterusnya hal yang sama kepada device yang lainnya. Oke, setelah sudah seperti itu, sudah dikonfigurasikan IP address-nya dan subnet mask dan DNS-nya, hal yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah kita akan hubungkan ya, kita akan coba hubungkan dari semua device agar terhubung atau terkoneksi gitu ya. Kali ini saya menggunakan kabel straight lagi. Mengapa? Karena di sini kasusnya berbeda-beda ya device-nya. Jadi kita menghubungkan device yang berbeda-beda. Untuk itu kita menggunakan kabel straight. Copper straight through. Nah, kalian kalau mau menghubungkan dari device ke device, kalian klik ini ya, connection, klik saja. Lalu kalau device-nya berbeda, kalian bisa klik yang straight. Kalau yang device-nya sama, kalian bisa automatically choose connection type. Oke? Karena device-nya berbeda, saya menggunakan kabel straight. Langsung saja kita hubungkan dari server dulu. Kelas Ethernet 0, lalu ke switch. Oke. Lalu kita hubungkan lagi dari switch ke perangkat-perangkat PC dan laptop. Oke. Tinggal diklik-klik aja guys. Oke. Iya. Oke. Setelah semuanya sudah disambungkan ya, menggunakan kabel connection copper straight through, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mengecek ya, apakah sudah terhubung atau terkoneksi dari setiap atau semua device di sini. Oke, kita coba cek dari PC1 ya. Dari PC1 kita coba ke command prompt. Lalu kita coba lihat dulu nih. Kita ketikkan command ipconfig. Gitu ya. Kita tekan enter. Oh, maaf. Kita tekan ipconfig. Tadi saya salah karena di spasi begitu ya. Jadi jangan pakai spasi. Jadi langsung saja ipconfig. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa IP address-nya adalah 200.132 dan 2. Sama ya, seperti yang sudah kita tuliskan di notes. Gitu ya. Lalu hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita coba cek koneksi dari PC1 ke PC2, lalu ke PC3, dan ke server gitu ya. Nah, caranya adalah kalian ketikkan command ping, lalu ketikkan IP address-nya. Misalnya untuk pertama kita coba deh cek connection dari PC1 dulu ya. Di sini PC1 memiliki IP address 200.132 dan 2. Kita ketikkan 200.132 dan 2. Oke. Nah, di sini sudah
mendapatkan reply dari dari sistem ya. Artinya sudah terhubung atau terkoneksi. Nah, coba kita cek dari PC1 ke PC2. Oke. Caranya sama, kita ketikkan komen ping, lalu kita ketikkan IP address dari PC2, yakni 200, 100, 32, dan 3. Sesuai ya, yang di notes. Kita langsung saja tekan enter. Nah, sudah mendapatkan reply ya. Sudah mendapatkan reply dari sistem. Lalu kita coba cek lagi dari PC1 ke PC3. Sama juga caranya, yakni ping, lalu ketikkan IP address dari PC3. Gitu ya. 200, 100, 32, dan 4. Oke, coba kita enter. Sudah mendapatkan reply. Nah, coba kita cek juga dari device laptop ya. Nah, di sini kita coba ketikkan lagi ping dari PC1 ke laptop 1. Begitu ya. Kita cobakan ketikkan ping 200, 100, 32, dan 5. Gitu ya. Coba kita ketikkan, kita enter. Ya, sudah mendapatkan reply. Artinya sudah terhubung atau terkoneksi begitu ya dari setiap device. Nah, coba kita sekarang kita sambungkan atau cek sambungan atau koneksinya apakah sudah terhubung dari PC1 ke server. Oke, coba kita ketikkan ping 200, 100, 32, dan 1. Kita enter. Ya, itu sudah mendapatkan reply ya dari sistem. Artinya sudah terhubung atau terkoneksi. Oke, nah hal selanjutnya adalah jika sudah seperti ini, kita coba cek ya. Oke, jika sudah seperti ini, artinya jika sudah seperti ini, maka hal selanjutnya adalah jika sudah seperti ini, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan cek kita akan cek coba dari web browser. Kita akan coba cek ya, apakah sudah bisa diakses servernya, kita sudah bisa mengakses atau tidak. Kita ketikkan saja. Pertama, coba kita ketikkan dari DNS-nya, DNS servernya, yakni 200, 100, 32, dan 1. Oke, kita tekan enter. Jika keluar tampilan seperti ini, maka artinya kita sudah berhasil masuk ke situs atau website yang di sini ya, yang sudah kita buat. Atau kita sudah bisa mengakses servernya begitu ya. Dan sekarang coba kita cek menggunakan domainnya. Tadi adalah tokopedia.com. Oke. Enter. Nah, tampilannya jika keluar seperti ini juga, maka artinya kita sudah berhasil untuk masuk atau mengakses dari situs atau servernya begitu ya. Nah, coba kita ini kan dari PC1. Kita coba dari laptop 1. Oke. Sama juga kalian klik laptop, desktop, dan web browser. Oke, ketikkan saja DNS server atau IP address dari servernya itu 200, 100, 32, dan 1. Oke, tampilannya sama seperti ini, maka artinya sudah terhubung. Coba kita coba lagi dari domainnya adalah tokopedia.com. Oke, tampilannya seperti ini. Jika sudah tampilannya seperti ini, maka artinya kita sudah terhubung dengan server gitu ya. Kita sudah bisa mengakses situsnya begitu ya. Oke, jika sudah seperti ini, maka berakhir pula tutorial pada video kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.